Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dea Nirwana, mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Haji Agus Salim. Nah, pada malam hari ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang UMKM di sekitaran dekat rumah saya. Yuk kita ke tempatnya. Selamat malam Bapak. Malam. Iya, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu berdagangnya ya Bapak ya. Ya. Iya, di sini saya akan mewawancarai Bapak guna tugas kewirausahaan pendidikan Bapak dari mata kuliah kami. Ya. Kemudian langsung saja Pak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya, nama lengkap Tatak Agung Nugroho. Terus kesibukan saya setiap hari berjualan. Terus apalagi udah itu aja deh. Oke. Yang utama kan itu aja. Iya, terima kasih Pak. Kemudian mulai tahun berapa Bapak memulai usaha ini Pak? Kami mulai menggelutin usaha tahu crispy ini sejak tahun 2014. Iya, kalau bulannya kalau nggak salah bulan Agustus kayaknya ya, 2014. 2014. Kemudian bagaimana Bapak bisa memulai karir sebagai pedagang ini? Sebenarnya ini dulu itu bukan cita-cita saya sebagai pedagang ya. Cita-cita saya itu dulu kerja di perusahaan apa itu milik asing. Tapi berhubung kita berpikir kan semakin lama semakin bertambah usia, masa kita mau terus-terusan tergantung sama orang lain. Udah itu kalau nanti setelah pensiun kita nggak ada keahlian atau skill, kita nanti bagaimana? Makanya mulai dari sekarang kita harus berusaha untuk bisa mandiri. Makanya kita coba-coba dulu, itu cuma coba-coba dulu. Pengen nyoba jualan ini, gitulah tahu crispy. Tapi saya masih kerja posisinya. Nah, setelah kira-kira kok ini lebih menjanjikan, makanya saya harus pilih salah satu. Waktu itu kan kerja iya, jualan iya. Jadi jujur aja waktunya nggak ke Uber. Makanya ya udahlah setelah musyawarah sama keluarga, terutama istri ya. Katanya udahlah salah satu aja. Akhirnya saya memilih menggelutin usaha berjualan. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Kemudian apa sih alasan Bapak memilih usaha tahu crispy ini Pak? Kalau untuk tahu crispy ya, sebenarnya dulu itu semuanya cuman iseng aja ya, percobaan ya. Tapi emang nggak tahu ya, emang dari awalnya mungkin emang kita ditakdirkan usahanya itu dalam bentuk tahu semua ya. Dulu waktu sebelum tahu crispy itu juga pernah itu usaha tahu bakso. Itu juga sambil kerja itu. Tahu bakso udah, lalu kita ganti tahu crispy ini. Nah, ternyata yang lebih menjanjikan, prospeknya lebih bagus. Kayaknya yang sekarang saya tekunin ini tahu crispy. Ya. Kemudian berapa sih Pak awal modal yang diperlukan untuk membangun usaha ini Pak? Kalau modal awal itu tahun 2014 itu kita itu baru punya satu unit gerobak ya. Itu modal utamanya 10 juta. Itu karena kita franchise ikut orang ya. Jadi modal utamanya itu 10 juta, dapat perlengkapan satu unit gerobak dan lain-lain. Pokoknya kita tinggal siap dagang aja, seperti itu Mbak. Modal awalnya itu 10 juta. Nah sekarang udah lebih dari satu lah. Masya Allah. Kemudian Pak, untuk perharinya bisa menghabiskan berapa picis tahu Pak? Untuk perharinya itu dulu sama sekarang berbeda Mbak ya. Kalau dulu itu bener cakep banget itu
mungkin karena ditunjang dari perekonomian juga di negara kita ya. Dulu kan masih gampang lah ya nyari uang. Jadi dulu itu bisa sampai 1.000 tahu itu lebih itu kita itu jualan itu. Tapi kalau untuk sekarang itu bisa di atas 500, tapi 1.000 jarang. Itu di atas 500 tahu tapi di bawah 1.000 tahu. Untuk 1.000 lagi kembali ke seperti awal itu kayaknya sekarang sulit. Udah itu persaingan sekarang itu semakin banyak pedagang, nggak cuman 1-2, sekarang mah hampir semua UMKM itu di pinggir jalan tuh banyak semua. Orang yang udah habis kontrak nggak mau kerja lagi larinya ke dagang. Orang yang di PHK nggak kerja lagi larinya ke dagang. Jadi sekarang tuh persaingan semakin ketat banget. Jadi untuk menembus angka yang 1.000 seperti dulu tuh sekarang tuh susah kayaknya. Oke. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi kegagalan dalam mencapai target penjualan tahu crispy ini? Kalau untuk target semua kan punya target. Tapi kan kembali lagi kalau namanya orang berusaha, orang berjualan itu emang kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan atau customer biar mereka itu kembali lagi intinya membeli produk-produk kita. Tapi kan di samping kita berusaha, kita kembalikan lagi ke kondisi juga ya, kembali lagi ya. Kalau emang kondisinya tidak memungkinkan ya mau bagaimana lagi. Yang penting kita emang selalu berusaha yang terbaik untuk pelanggan atau customer. Kemudian bagaimana Bapak menjaga diri agar tetap konsisten dan termotivasi, Pak? Menjaga diri agar tetap konsisten dan termotivasi. Yang pertama, kita jangan pantang menyerah. Kita harus selalu berusaha dan berusaha terus. Terus yang kedua, kita harus telaten, tekun, tidak mudah putus asa. Pokoknya harus maju terus, jangan sampai berhenti. Karena emang namanya orang berjualan itu di samping ketekunan itu juga kita harus lebih telaten, harus lebih kuat lah ya. Karena kita itu berusaha itu berjualan itu buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi apapun nanti hasilnya itu yang menikmatin kita, bukan orang lain. Kalau misalnya kita cuman main-main kerjanya, ya nanti hasilnya pun main-main, nggak maksimal gitu, Mbak. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa pesan Bapak terhadap generasi muda saat ini yang ingin membangun usaha? Pesan-pesan saya untuk generasi muda itu untuk saat ini tuh generasi muda harus lebih tahan banting. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu persaingan bisnis itu semakin ketat, teknologi semakin canggih. Kalau kita lembek, nanti kita di kalangan masyarakat ini nggak ada artinya. Bener, sekarang persaingan itu ketat banget dari segi perusahaan PT. Itu pun dia kalau memilih itu benar-benar orang yang berkompeten. Kalau misalnya orang yang semaunya sendiri, itu udah nggak akan kepake orang seperti itu. Jadi intinya harus memang benar-benar yang tahan banting, harus kuat, tidak pantang menyerah. Jadi seperti itu pesan saya, Mbak. Oke, Masya Allah. Ya, untuk generasi muda diingat ya pesan Bapaknya ini untuk tetap tahan banting dan semangat. Terima kasih Bapak atas waktunya, Pak. Ya. Dadah.